Selamat datang di mata kuliah Human and Public Relation bagi rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan rekaman video ini. Pada kesempatan hari ini, adapun materi yang akan saya sampaikan sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yakni mengelola opini publik dalam konteks public relation atau humas. Jadi PR ini mementingkan keberadaan opini publik. Opini publik sebagai ujung tombak bagaimana sebuah lembaga bisa merespon pandangan, persepsi, atau gagasan dari masyarakat luas dalam merespon berbagai isu terkait keberadaan lembaga baik swasta maupun pemerintah itu sendiri. Mungkin sebelum beranjak kepada bagaimana cara mengelola opini publik, bagaimana mengidentifikasinya, ciri-cirinya, hingga merespon opini publik, ada baiknya kita kembali memahami apa sebenarnya opini publik tersebut. Mungkin rekan-rekan masih ingat apa itu opini publik. Secara sederhana bisa didefinisikan sebagai sebuah pandangan atau asumsi masyarakat yang diperoleh dari suatu dialog sosial dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan kepentingan yang sama. Jadi asumsi di sini adalah pandangan ya, pandangan, gagasan yang dibangun melalui narasi ya. Narasi dari satu individu dengan individu lainnya dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah organ yang merespon sebuah kebijakan, sebuah isu juga bisa, atau hal-hal yang menyangkut kepentingan banyak orang. Dalam konteks ini bisa juga merespon ya, menyikapi atau mengomentari sehingga menjadi perbincangan publik atau opini publik itu sendiri. Secara sederhana seperti itu. Jadi teman-teman yang masih bingung, opini publik itu sederhananya adalah asumsi, asumsi masyarakat, pandangan masyarakat, respon masyarakat terhadap suatu hal dalam respon kebijakan lembaga, organisasi, baik di lingkup instansi pemerintah maupun swasta. Itu secara sederhana opini publik. Nah, kita mungkin akan sedikit memetakan, di awal sudah saya sampaikan bagaimana cara mengelola opini publik akan saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Jadi mengelola opini publik ini sangat penting ya, baik rekan-rekan yang nanti berkarir sebagai PR atau humas ataupun di organisasi. Karena ketika kita bisa mengelola opini publik, maka kita bisa menentukan arah atau tujuan dari lembaga ini. Arah dan tujuan kemana persepsi publik, sehingga citra lembaga yang kita miliki atau citra lembaga organisasi yang kita miliki bisa memiliki reputasi yang baik, citra yang baik, citra positif. Nah, opini publik harus dikelola dengan baik karena aktivitas perusahaan atau lembaga pemerintah sangat terkait dengan isi opini publik yang berkembang. Hampir semua perbincangan hari ini yang dilakukan oleh masyarakat ya bisa didefinisikan sebagai opini, pandangan. Misalnya harga minyak goreng. Mungkin berbulan-bulan harga minyak goreng viral di kalangan ibu rumah tangga. Bahkan menjadi konsumsi para ibu rumah tangga di seluruh Indonesia karena harganya yang luar biasa seperti itu. Siapa menyangka harga minyak goreng yang awalnya seliter hanya 14-15 ribu, sekarang sudah 2 kali lipat. Gitu. Jadi bagi mereka, bagi orang ibu rumah tangga yang terbiasa mengkonsumsi menggunakan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari, hari ini kelabakan. Kemudian menimbulkan perbincangan. Bahasa sederhananya kurang lebih nyinyir lah. Nyinyir itu bagian dari opini publik sebenarnya, karena merespon. Jadi pemerintah dipandang tidak becus dalam tanda kutip mengurusi harga minyak, apalagi di tengah pandemi ini. Ditambah lagi BBM ya, BBM naik juga, harga minyak Pertalite
akan direncanakan naik. Baru ini akan sudah riuh responnya opini publiknya. Seperti itu. Pertamax sudah naik dan direspon beragam oleh masyarakat, khususnya netizen. Itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, seringkali opini atau persepsi dianggap sebagai realitas. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa sebuah peristiwa berkembang bukan karena peristiwanya, tapi karena opini-opini yang berkembang yang sulit dikontrol. Itu. Jadi secara sederhana adalah kadang-kadang sesuatu belum terjadi sudah diberikan pandangan-pandangan yang beragam. Padahal peristiwanya mungkin saja belum terjadi seperti itu. Misalnya ini yang paling unik terkait pemberitaan mengenai rencana perpanjangan jabatan presiden untuk yang ketiga. Mungkin rekan-rekan sempat membaca, mengakses informasinya atau menonton informasinya di kanal YouTube, di TV, atau di media sosial. Bahwa hampir 2-3 bulan ini kencang beredar informasi untuk penambahan jabatan Pak Presiden Jokowi. Jadi isu ini berkembang dari para politisi tentunya untuk mendukung karena menganggap kerja Pak Jokowi bagus, khususnya dalam pembangunan di Indonesia. Berbagai infrastruktur, kebijakan-kebijakan strategis sudah dibangun sehingga layak beliau dipandang memimpin untuk sekali lagi. Itu yang berkembang kemudian direspon beragam oleh opini masyarakat. Ada yang menolak, ada yang setuju. Bahkan yang menolak membangun narasi, membangun opini publik. Mereka berdemo, khususnya para mahasiswa. Coba cermati, minggu-minggu ini banyak mahasiswa yang turun ke jalan, khususnya di Pulau Jawa, Sulawesi, yang merespon bahwa upaya untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi ditanggapi oleh serius. Dan masyarakat, khususnya mahasiswa, merespon ini tidak hanya sekedar opini publik, tapi sebuah agenda besar. Agenda yang terus digulingkan, diwacanakan di berbagai media. Dan tentu tidak sehat bagi demokrasi, karena idealnya pemimpin di Indonesia sesuai dengan aturan hanya 2 periode. Itu. Jadi ini yang membuat masyarakat, khususnya beberapa tokoh elit maupun kalangan mahasiswa yang kritis membangun opini publik dengan cara menolak, turun ke jalan, dan diliput oleh media massa. Mengelola opini publik baik bertujuan agar publik memiliki opini mendukung pada aktivitas perusahaan, lembaga, atau pemerintah. Kalau dalam konteks positif memang seperti itu. Jadi opini publik tujuannya agar membangun persepsi, ya, persepsi positif. Jadi lembaga, anggaplah lembaga pemerintah, jika programnya mau didukung, ya dia harus bisa, pemerintah harus bisa membangun opini publik yang sehat. Dengan cara apa? Dengan cara banyak, ada dialog, ada diskusi. Misalnya terkait pembangunan jalan tol misalnya, atau shortcut misalnya Singaraja dan Pasar. Pembangunan jalan tol atau shortcut dari Denpasar ke Singaraja. Ini kan membangun opini publik. Banyak dialog yang dilakukan. Berhari-hari, berbulan-bulan, dan seterusnya. Sampai masyarakat mau lahan mereka diakuisisi, dibeli oleh pemerintah, dan digunakan sebagai akses jalan. Jadi berangkat dari opini publik, rapat-rapat itu, diskusi-diskusi, FGD, seminar-seminar kan tujuannya membangun opini publik, membangun persepsi. Kenapa pemerintah membangun jalan atau shortcut dari Denpasar ke Singaraja? Tentu tujuannya adalah agar akses mudah, mobilitas juga efektif dan efisien. Itu dalam konteks positifnya. Nah, tentu dalam hal ini humas, jadi aktivitas komunikasinya akan efektif jika disesuaikan dengan karakter khalayak. Menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Opini publik itu akan konteksnya positif jika humas bisa berkomunikasi dengan baik, bisa merancang pesan dengan baik. Pesannya seperti apa dalam konteks promosi, komunikasi persuasif, pendekatan-pendekatannya.
Itu dalam konteks opini publik ya, teman-teman silakan dicermati. Nah, selanjutnya kita akan memahami setelah di awal kita membahas mengenai bagaimana mengelola opini publik, sekarang kita mengidentifikasi. Karena tidak semua masyarakat memberikan dukungan terhadap keberadaan dari sebuah kebijakan. Itu. Nah, di sini bisa kita cek bahwa ada 3 jenis publik ya yang bisa kita identifikasi apakah publik tersebut merespon dengan baik, biasa-biasa saja, atau malah sebaliknya. Nah, identifikasi pertama bisa kita sebut sebagai publik yang tersembunyi ya, atau latent public. Nah, di sini ada sekelompok orang yang sebenarnya mempunyai permasalahan yang sama, tetapi tidak dapat mengidentifikasi atau menyadari permasalahan tersebut, sebab mereka tidak memberikan respon. Ini biasanya terjadi di kalangan stakeholder ya, di kalangan pengambilan kebijakan, karena ya mereka menganggap opini publik idealnya datang dari masyarakat. Meskipun mereka gelisah, mereka memiliki masalah yang besar, tapi kadang-kadang itu sifatnya tersembunyi, tidak diungkapkan ke publik. Ini lebih banyak di konteks internal, publik tersembunyi, karena stakeholder, pengambil kebijakan bagian dari publik itu sendiri. Meskipun dia adalah seorang regulator, pembuat aturan, seperti itu. Selanjutnya adalah publik yang aware public atau publik yang menyadari permasalahan tertentu. Jadi publik ini terjadi jika kelompok tersebut menyadari dan dapat mengidentifikasi suatu permasalahan. Kelompok tersebut berkembang menjadi aware public. Pada tahap ini kecenderungan untuk komplain, protes, atau mendukung sudah mulai muncul. Kita ketahui misalnya saat KPK, misalnya teman-teman update mengenai informasi mengenai KPK ya dari 2 tahun belakangan, seringkali mendapat sorotan oleh masyarakat. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi kadang-kadang dipandang tidak serius menangani permasalahan koruptor yang ada di berbagai daerah atau instansi. Kemudian publik atau komunitas atau kelompok-kelompok yang kritis terhadap kasus-kasus korupsi, kemudian memberikan respon, mereka turun ke jalan, mereka demo di jalan, menuntut agar KPK bisa bekerja dengan baik. Ini dalam konteks ini public aware, publik sudah sadar bahwa KPK harus bekerja loh, karena mereka ini lembaga negara dan harus melindungi uang rakyat. Itu. Makanya banyak orang-orang demo mengenai tugas KPK karena itu. Karena KPK dipandang, dinilai atau opini publik menilai bahwa mereka tidak serius bekerja, merespon pernyataan-pernyataan publik. Jadi banyak masyarakat yang demo. Kemudian publik yang aktif, ini hampir mirip sebenarnya. Kalau sudah aware, jadi dia aktif mengadvokasi ya. Jadi sekelompok orang yang mendiskusikan dan merespon permasalahan dengan mengeluarkan opini atau melakukan aksi-aksi tertentu. Nah, pada tahap ini anggota publik dapat menyampaikan ekspresinya secara perorangan atau berkelompok atau menggunakan saluran komunikasi. Kita lihat IKN misalnya, pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan di sana. Tidak hanya dukungan yang diberikan oleh publik, penolakan juga banyak. Mungkin orang-orang Kalimantan sebagian besar mungkin ya mendukung keberadaan IKN karena dipandang ya pasti menguntungkan secara ekonomi, secara geopolitik, strategis. Tapi di luar orang Kalimantan mungkin kita melihat bahwa kebijakan itu terlalu tergesa-gesa mungkin. Karena apa? Karena membangun dengan kondisi krisis ini sangat dilema. Sehingga pemerintah saat ini memacu pendapatan negara luar biasa. Misalnya dengan pajak-pajak, harga barang naik dan seterusnya. Itu kan bagian dari indikasi
bagaimana kemampuan negara kesulitan dalam membangun IKN karena faktor keuangan. Ini misalnya biar teman-teman paham ya. Jadi publik melihat bahwa pemerintah tidak tidak selektif, tidak merencanakan dengan matang sehingga publik aktif untuk merespon ini. Bahkan ada yang demo dan seterusnya. Itu. Jadi sebuah lembaga jika mau didukung atau tidak didukung pengaruhi oleh 3 elemen ini. Publik yang tersembunyi atau talent publik, kemudian selanjutnya adalah publik yang sadar terhadap sebuah masalah, dan ini akan menggerakkan mereka untuk menjadi seorang publik yang aktif pada akhirnya. Itu. Nah, seseorang disebut bukan publik, organisasi atau non-publik jika dia merasa tidak khawatir dengan aktivitas organisasi. Proses identifikasi ini dilakukan dengan riset, survei, media, kemudian monitoring. Nah, ini cara-cara untuk mengidentifikasi publik itu sendiri. Karena dengan riset, dengan survei kita bisa mengetahui opini publik apa. Kebijakan-kebijakan yang dibangun hari ini, baik lembaga swasta maupun pemerintah, itu berangkat dari sebuah survei, sebuah riset. Publik pengennya apa? Kebijakannya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Perencanaannya panjang sekali. Itu. Jadi proses identifikasi ini bisa dilakukan sebelum, selama, atau setelah sebuah program dilaksanakan. Jadi bertahap ya, jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung dilaksanakan program tersebut. Nah, itu indikator identifikasi publik. Jadi kalau pekerja humas harus paham ini. Karena apa? Karena dia yang akan mengatur pesan komunikasi yang disampaikan di media, menggelar rapat, forum, FGD, seminar, dan seterusnya. Itu. Ketika bisa mengidentifikasi publik ini, jadi para pekerja humas bisa mengawal keberadaan opini publik nanti. Kemana sih arah opini publik? Apakah konteksnya positif atau negatif? Gitu. Nah, selanjutnya yang paling penting juga memetakan opini publik. Tadi di awal kita sudah bahas mengenai mengidentifikasi, sudah kita ketahui. Ketika sudah kita bisa mengidentifikasi, selanjutnya kita harus bisa memetakan opini publik. Bagaimana caranya? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan cara ya monitoring, survei, diskusi, itu salah satunya. Jadi salah satu contoh yang paling teknis adalah praktisi humas bisa hadir dalam event-event budaya, adat, atau tradisional. Kadang-kadang kalau teman-teman perhatikan ya, misalnya sebuah desa, sebuah pura yang ada karya agungnya, upacara ritual besar, pasti biasanya umumnya mengundang pejabat-pejabat daerah. Misalnya di Buleleng misalnya. Pasti pejabat-pejabat yang hadir. Jika Pak Bupati berhalangan hadir, biasanya sekretaris daerah yang hadir. Atau humasnya, PR-nya. Nah, di sini kesempatan PR atau humas untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Karena dia berada di lingkungan adat misalnya. Nah, jadi di sana bisa berdialog apa keluh kesah masyarakat selama ini bisa langsung didengar dari humas. Jadi dia hadir dalam konteks acara keagamaan, tidak hanya sekedar hadir, namun juga membangun narasi di sana, membangun cerita, sharing, berbagi informasi, kendala-kendala yang ditemui di desa apa, misalnya seperti itu. Dalam konteks tradisi misalnya, apa yang kurang, apa yang perlu dibantu, sehingga humas nanti bisa menerjemahkan tersebut dalam bentuk program dan disampaikan kepada pimpinan. Misalnya kalau di Buleleng ya disampaikan ke Bupati Buleleng sendiri. Nah, itu pentingnya praktisi humas terjun langsung. Jadi selain untuk mendekatkan diri di acara-acara tersebut, humas bisa ngobrol-ngobrol, ngobrol santai, macam-macam lah. Gitu. Bisa tukar-tukar nomor WA, ini penting. Jadi pejabat khususnya PR itu ya kerjaannya seperti itu, membangun relasi, konektivitas. Nah, jika ingin menjalin relasi dengan publik, maka adopsilah kebiasaan-kebiasaan publik sehingga pesan-pesan organisasi bisa lebih mudah diterima. Ya, ini yang paling penting. Jadi pemerintah atau lembaga apapun jika ia mau didengar, dia harus mendengar dulu. Itu. Jadi mendengar apa yang diinginkan oleh publik.
apa seleranya publik, apa kebutuhan masyarakat, apa keinginan masyarakat. Itu harus bisa diterjemahkan. Kemudian pada akhirnya lembaga yang dia naungi sebagai PR atau humas nanti menyusul kebutuhannya apa, agendanya apa. Dalam pemerintahan misalnya tujuannya pasti ingin mempengaruhi masyarakat bahwa pemerintah sudah bekerja, bekerja, dan bekerja sehingga layak untuk diapresiasi. Misalnya seperti itu. Atau direspon dalam konteks hal-hal yang lebih positif. Nah, selanjutnya pemetaan opini publik merupakan deteksi dini terhadap opini publik yang negatif yang dapat menjadi dasar dalam mengonfirmasi kesalahpahaman sebelum permasalahan membesar. Ya, ini salah satu hal penting pemetaan opini publik. Jadi bisa mendeteksi secara lebih awal ya opini-opini yang negatif. Karena kalau terlalu banyak opini negatif itu akan mempengaruhi persepsi. Nah, ini berbicara komunikasi, kita berbicara persepsi. Persepsi ini akan mempengaruhi kredibilitas, akan mempengaruhi citra. Kalau sudah citra jelek, citra negatif, ya performa pemerintah atau lembaga tidak akan maksimal. Karena dicap atau di-labeling negatif atau jelek. Makanya penting mendeteksi, menjaga nama baik itu penting sebuah lembaga. Tentu dibuktikan dengan aktivitas kerja program yang masuk akal. Nah, hal ini merupakan manajemen isu sebagai bagian dari early warning system yang merupakan bentuk perhatian perusahaan atau lembaga terhadap opini publik dan dampak yang dapat menimpa perusahaan jika opini tersebut dibiarkan. Jadi perlu manajemen. Kalau di komunikasi ada namanya manajemen komunikasi, ada ada perencanaan komunikasi. Nah, perencanaan komunikasi ini penting oleh kerja humas. Karena apa? Dengan komunikasi, dengan rencana yang baik, tentu eksekusinya akan baik. Harapannya bisa direspon dengan baik pula oleh masyarakat. Dengan memetakan opini publik, jadi perusahaan atau lembaga dapat mengetahui respon publik terhadap pesan perusahaan. Seperti apa saja hal-hal yang diketahui publik, atau hal-hal yang mungkin dipercaya oleh publik. Karena ini berbicara lagi-lagi mengenai persepsi publik tentang apa yang diketahuinya. Jadi publik mengetahui pemerintah Kabupaten Buleleng kurang maksimal misal. Karena apa? Misal, atau persepsi masyarakat melihat bahwa Pemkab Buleleng pemerintahan hari ini bekerja baik. Tentu ada persepsinya. Nah, itu. Jadi pentingnya pemetaan opini publik seperti itu. Selanjutnya, jadi masing-masing publik ini dimungkinkan memiliki beberapa opini. Nah, ini lebih spesifik lagi. Jadi ada yang sifatnya mendukung, ada yang menentang, ada yang sifatnya mengambang juga ada, bahkan sampai publik yang minoritas vokal itu tidak bisa bersuara. Nah, dalam konteks mendukung misalnya, jadi di sini menerima atau sejalan dengan kebijakan lembaga. Jadi publik bisa saja membangun opini yang mendukung jika itu dianggap masuk akal, sejalan dengan gagasan mereka, pemikiran mereka, seperti itu. Atau menentang karena tidak setuju atas kebijakan. Misalnya IKN misalnya. Kenapa sebagian ada yang menentang kebijakan pemindahan ibu kota negara selama pandemi? Karena masalah keuangan negara. Kemudian yang kedua faktor lingkungan. Lingkungan di Kalimantan yang menjadi tempat untuk pembuatan ibu kota negara masih belum representatif. Seperti itu, kurang aman, kurang nyaman dan seterusnya. Sehingga ada perlawanan-perlawanan. Nah, dalam konteks ada juga mendukung karena yang mendukung pasti orang-orang yang berada di Kalimantan misalnya. Ini hanya contoh ya, biar teman-teman bisa ada bayangan. Jadi publik mengambang ada juga, jadi publik yang tidak memiliki kejelasan sikap. Ya, biasanya dia ada di tengah-tengah, abu-abu lah, tidak memihak A, memihak B, ada di tengah-tengah seperti itu. Nah, kemudian publik minoritas vokal, publik yang jumlahnya sedikit tetapi bersuara lantang menyampaikan pendapat terkait kebijakan lembaga. Mungkin teman-teman masih ingat nggak kasus demonya Ahok di Jakarta Juli 2017 atau 2018 saat Ahok kalah kalau nggak salah. Jadi
ada aksi 212 karena Ahok dinilai melecehkan ayat-ayat suci keagamaan dalam pidatonya. Oh, itu panjang itu. Ahok dicap melecehkan agama Islam ya kala itu. Nah, ini jadi publik minoritas yang vokal sebenarnya melawan juga dengan membuat demo tandingan meskipun jumlahnya tidak besar. Mereka lebih banyak menggunakan cara-cara simpatik ya, membangun narasi, opini di media sosial, mengirimkan karangan bunga ke Ahok dan seterusnya. Meskipun secara mayoritas yang merupakan umat muslim yang tersinggung dengan pernyataan Ahok yang menyebabkan aksi 212, namun di satu sisi ada yang mendukung Ahok karena apa yang dilakukan Ahok itu tidak bermaksud untuk melecehkan, tapi mempertegas, ya, mempertegas. Nah, selanjutnya, individu-individu kemungkinan akan berbicara atau bertindak jika mereka mengantisipasi adanya opini yang mendukung opini mereka dan kemungkinan akan diam. Mereka mengantisipasi adanya opini yang berbeda atau bahkan yang membahayakan mereka. Nah, dalam konteks ini mereka bisa saja bertindak atau tidak tergantung opini mereka ada yang mendukung atau tidak. Kadang-kadang ini sebuah isu atau informasi kenapa bisa cepat bisa tidak tergantung sejauh mana durasi publikasinya di media. Yang belakangan disorot misalnya terkait harga minyak misalnya, tiba-tiba hilang harga minyak didominasi oleh berita tentang kasus pornografi. Dia apa namanya, si Dia yang kasus pornografi tersebut yang ramai dibicarakan itu. Kemudian ada yang membeli konten pornonya dan itu menjadi viral. Nah, itu misalnya kan berulang-ulang di share di medsos. Seolah-olah ada pengalihan isu dari harga minyak goreng kemudian isu-isu artis. Isu-isu artis seringkali digunakan untuk menghilangkan dalam tanda kutip ya berita-berita mainstream lainnya. Nah, individu yang menganggap opininya sebagai opini populer atau sama dengan opini mayoritas atau menganggap opini yang mendapat dukungan publik cenderung akan mengekspresikan opininya secara terbuka. Maksudnya adalah jika orang tersebut opininya didukung atau sama dengan mayoritas, mereka akan terang-benderang menyampaikan di ruang publik. Gitu. Misalnya terkait tolak reklamasi lah misalnya. Tolak reklamasi di lingkaran komunitas itu pasti ya menolak reklamasi itu dengan berbagai alasan idealis maupun alasan pragmatis. Mereka berani mengungkap di ruang publik, mereka bisa demo berjilid-jilid gitu. Karena ada yang mendukung gagasan mereka, pandangan mereka. Termasuk teman-teman, kalau ada yang mendukung pasti akan cari panggung lah, mencari sensasi dan seterusnya. Nah, termasuk ini juga dibenarkan oleh teori spiral keheningan. Nanti bisa dicermati ya, teman-teman. Nah, iklim opini adalah opini yang berkembang atau yang paling dominan di suatu masyarakat. Pengetahuan tentang iklim opini ini diperoleh setelah individu melakukan pengamatan tentang kondisi opini di sekitarnya. Jadi, kalau saya kutip pernyataannya Newman menyebut sebagai kuasai statistik Carl Sets, yaitu menilai mana opini mayoritas dan mana yang minoritas. Biasanya opini mayoritas biasanya pasti mendominasi karena jumlahnya banyak. Beda dengan opini-opini kaum minoritas ya. Gitu. Biasanya kaum mayoritas dan minoritas ini identik dengan agama misalnya, identik dengan politik atau ekonomi. Nah, jika individu merasa opininya sesuai dengan opini mayoritas, maka ia akan mengekspresikan secara terbuka. Seperti di awal saya sampaikan tadi, terang benderang. Namun tidak otomatis bahwa opini yang dianggap mayoritas adalah opini yang benar-benar mayoritas. Karena apa? Karena opini dari sebagian kecil publik seakan-akan menjadi opini mayoritas karena amplitudo opininya, duplikasinya, disebarluaskan, diviralkan. Gitu. Makanya sekarang selama ada media sosial banyak yang memanfaatkan agar viral.
Karena sesuatu yang viral itu pasti penting, urgent, menarik, dan mendesak untuk direspon. Padahal sesuatu viral direncanakan. Itu ya. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana merespon sebuah opini publik dari seorang humas agar cepat ya. Nah, ini jika sudah melakukan pemetaan, maka humas segera melakukan respon cepat. Dalam artian humas segera berkoordinasi dengan individu atau divisi atau siapapun bagian terkait untuk menentukan pesan kuncinya dalam respon publik. Misalnya harga minyak goreng naik, apa yang harus dilakukan oleh humas? Apa? Tentu membangun opini publik melalui pemberitaan bahwa kenaikan ini contoh ya, misalnya kenapa bisa naik? Karena harga minyak dunia juga naik. Kalau tidak naik, Indonesia bangkrut, perusahaan-perusahaan bangkrut, dan seterusnya. Itu menjadi pertimbangan. Misalnya ya, itu pesan kuncinya. Atau juga meskipun harga minyak naik, pemerintah bisa memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu, yang kurang sejahtera bisa. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau nggak salah dari April, Mei sampai Juni nanti 3 bulan ke depan akan di-saving. Kalau nggak salah 300.000 ya untuk bantuan minyak per bulan. Nah, itu. Sorry, 100.000 per bulan. Jadi selama 3 bulan dapat 300.000. Penggunaan media sangat ditentukan oleh jumlah publik yang terdampak dan jenis opini. Bisa bermedia atau tetap buka, namun pemberian informasi berkala melalui media sosial dan website ini yang lebih baik karena dua arah. Makanya sekarang humas harus paham dunia online, dunia maya, karena responnya berada di sana. Semakin cepat semakin baik. Jangan sampai nunggu viral dulu, dimalukan dulu, dipermalukan oleh publik baru merespon. Itu biasanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di pemerintahan. Nunggu rame dulu, nunggu dihujat oleh publik secara masif baru merespon. Nah, respon cepat dan penentuan key message ini bertujuan mengubah sikap opini publik. Karena sikap publik yang disampaikan saat buka disebut opini yang saya sebutkan tadi. Nah, itu jadi pada prinsipnya adalah respon cepat ya. Respon cepat dari seorang humas. Kalau tidak ada yang merespon, berbahaya. Akan blunder. Konsekuensinya apa? Nama lembaga kurang baik, citranya menurun, dan seterusnya. Itu, saya kira itu menjadi hal penting dalam pertemuan hari ini. Silakan dicermati rekan-rekan. Untuk penugasannya nanti saya share lebih lanjut. Saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini melalui video audio visual yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Nah, jika belum paham, saya harapkan teman-teman rekan-rekan mahasiswa bisa mengulanginya. Ini tujuannya saya menyampaikan secara audio visual, jadi teman-teman memiliki jejak rekam, memiliki rekaman digital yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Saya kira itu. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.